Halo semuanya, selamat datang di podcast Pengen Jadi Apa sama gue Ani dan partner gue Raga. Citaga. Di podcast ini tentunya kita akan ngobrol sama seorang tamu. Ya mungkin nanti bisa lebih dari seorang, tapi saat ini masih seorang. Ya kan mengenai berbagai profesi, mengenai profesi dia. Mengenai profesi dia, semoga habis dengerin podcast ini kalian punya inspirasi, punya pengetahuan lebih mengenai suatu profesi yang bakal kita bahas. Dan hari ini tamu kita adalah Mbak Dewina Camelia. Halo. Cantik Halo. banget namanya. Halo. Sehat Mbak? Basa-basi dulu kita. Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Orangnya juga kan nggak namanya doang. Cantik banget namanya. Oke Mbak Dewina, udah Dewina aja nggak apa ya? Dewina. Dewina ini profesinya sebagai internal auditor, ya kan? Betul. Kita bakal bahas mengenai internal auditor. Apa itu internal auditor? Ngapain sih kerjaannya? Kita langsung aja nih pertanyaan. Oke. Mungkin sebelum ke internal auditor, pasti ada eksternalnya nih kayaknya. Iya, Mau nanya ada dulu. internal, ada eksternal kan. Pasti ada eksternal temennya. Auditor itu sendiri Auditor nggak? Apa tuh auditor? auditor itu sendiri apa? Jadi kalau auditor sendiri itu secara garis besar sebenarnya orang profesi yang kerjaannya tuh kita apa ya? Cari celah untuk bisa diimprove gitu. Mencari-cari kesalahan. Enggak Oke. kesalahan. Kalau kesalahan kan kayak nuduh orang ya. Kalau ini kan kayak ayo kita jadi lebih baik yuk gitu. Oke. Ada sesuatu yang diimprove. Iya, kita harus kasih sesuatu yang diimprove. Jadi kita nggak cuma nuduh gitu, tapi harus bisa kasih masukan gitu ya, rekomendasi gitu buat Rekomendasi. biar lebih baik lagi kayak gitu. Oke, dari tadi lu mencari celah. Dari Ya celah. kan? Mencari celah itu Jelek banget ya tuh mencari Celah. celah tuh kayak gimana ya? Room for improvement. Iya betul, ya oke. dan kalau nggak dapet jadi lu nggak kerja dong. Udah habis nih. Nggak bisa kalau nggak ada yang bisa diimprove lagi berarti lu nggak mau. Cuman nggak ada yang Betul. perfect ya di dunia Nggak ini ada. kan. Iya, Ya, pasti ada. ada aja Ada celahnya. aja cerahnya ya kan. Oke. Nah, secara general nih kalau boleh cerita lu sebagai internal auditor gitu kan. Deliverable-nya apa? Kalau lu sendiri. Deliverable-nya itu report sih sebenarnya. Oke. Reportnya itu consist of tadi rekomendasi. Jadi kita kayak kasih masukan, kita kasih rekomendasi ke auditi kayak orang yang kita Orang yang diaudit. orang yang diaudit itu kayak ini nih apa sih yang masih bisa kita improve dari proses yang udah ada sekarang gitu. Kita kasih masukan, kita kasih rekomendasi dan kayak ya udah kita follow up sampai akhirnya diimplementasikan dengan sesuai dengan apa yang kita janji di awal kayak gitu. Oke. Nah, yang di audit itu apa? Yang di audit itu jadi mungkin mention tadi ya ada eksternal sama internal internal. gitu kan. Sebenarnya kalau orang ngomong audit gitu ya, mereka tuh akan lebih banyak mayoritas akan lebih ke eksternal audit. Nangkepnya tuh ke eksternal audit orang yang ngeliatin laporan keuangan Iya, kayak gitu iya, kan iya, ya kan iya. pasti. Audit tuh nggak selalu keuangan ya? Enggak, jadi beda. External audit gua selalu emang ke keuangan soalnya. iya, external audit itu jadi emang yang lebih fokus ke keuangan. Finansial. Mereka lebih ke angka-angka, materialitas dari sebuah angka gitu ya. Oke. Kalau internal audit itu lebih ke proses. Jadi kayak lebih apa ya? Lebih luas daripada angka. Secara Contohnya gimana tuh? operationnya kayak gimana. Jadi kan kalau si perusahaan kan banyak ada HR-nya, ada procurement, Departemen-departemennya ada lah banyak ya. gitu kan. Nah itu setiap departemen kan dia punya proses yang dijalanin tuh. Nah itu yang kita audit. Jadi kita nggak cuma lihat angka, output laporan angka doang nih, tapi kita lihat juga misalnya nih ada SOP nih sebuah perusahaan. Nah kita ngaudit nih SOP ini diterapin nggak sesuai dengan SOP gitu. Kalau misalnya ternyata nggak diterapin nih, ada yang beda. Sebenarnya yang beda tuh yang lebih baik tuh yang mana, yang sekarang nih yang udah diterapin atau yang di SOP gitu. Bisa Kalau jadi SOP diganti gitu? iya, SOP-nya lo update kalau emang ternyata udah nggak implement sesuai ya dengan keadaan sekarang gitu. Oh, jadi bisa diupdate, tapi bukan orangnya itu disalahin. Kok lu nggak sesuai SOP? Ya makanya itu Tergantung orang tuh kayak resultnya. iya tergantung resultnya dan Oke. sebenarnya secara gimana ya, orang tuh suka bilang kalau internal auditor tuh jadi takut gitu. Orang Jadi kalau takut. ketemu internal auditor tuh takut kayak iya. disalah-salahin, dicari-cari kesalahannya gitu kan. Padahal tuh enggak gitu, kalau lo emang nggak salah ya biasa aja kan gitu loh. Berarti yang takut ya salah ya? Iya, terus kalau salah pun ya udah ntar juga Tadi benerin gitu. dibenerin kok, bukan yang kayak bukan ini salah nih ya
ya Nggak udah kalau disalah-salahin. salah ya udah lah terima Ah, aja, cuma ya udah kita benerin diperbaikin gitu. gitu kan. Nggak langsung Oke. dipecat gitu. Enggak sih, sejauh ini sih enggak ya. Sekali, Kayak gitu kan. enggak sih. Oke. Berarti enggak cuma sebagai internal ini tuh bukan finansial ya, malah bukan. Malah bukan finansial atau ada finansial juga. Bisa ada finansialnya, cuma emang lebih luas sih jatuhnya. Ke Jatuhnya lebih berbagai luas. departemen gitu ya. Sebenarnya auditor itu nggak secara garis besar gue mikirnya sama nggak sih kayak kan ada istilah ini dia kena audit nih, misalnya departemen ini lagi kena audit itu tuh itu tuh karena dia melakukan kesalahan kah? Istilah itu Atau tuh kayak kena audit sering- tuh lagi diperiksa. lagi diperiksa, diinvestigasi gitu. Kalau kayak gitu sebenarnya kalau lagi jadi kan lebih ke apa ya, scope of work kita gitu kan, kita lagi milih proses mana yang diaudit. Itu kita kayak punya, setiap perusahaan tuh biasa punya ininya sih, punya assessment risk-nya gitu, risk assessment-nya kayak mana-mana proses yang dianggap punya resiko tinggi nih buat fraud, buat defisiensi kayak gitulah. Dia punya, setiap perusahaan tuh punya level resiko sendiri-sendiri kan. Nah dari situ Sorry gue potong. Nah yang menentukan level resiko itu si auditor itu sendiri. bukan, ada lagi risk management. Oke, beda. Kayak gitu. Oke. Jadi beda function nih gitu. Dari kalau ini penerapan yang sekarang Iya. ya. Yang penerapan sekarang tuh risk management dia akan assess resiko level setiap proses tuh gimana. Ntar kita akan dapat nih, oh proses ini tinggi nih, high risk gitu ya. Kita tentuin, kita pilih tuh mana yang mau kita tahun ini tuh, mana yang kita mau audit gitu. Jadi kayak kita punya Per tahun gitu? Iya, annual audit plan, rencana audit tahunan gitu. Oke. Ntar kita jalanin, ya itu sebenarnya masih bisa berubah-ubah sih, tergantung kondisi kan. Kadang juga ada kayak request dari si level gitu, misalnya dia request, tolong dong liatin bagian ini gitu, itu juga bisa ad hoc gitu juga bisa gitu. Oke, berarti boleh lu ceritain nggak? Gue belum nangkap nih. Jadi tadi ada risk management. Jadi asumsinya gue nangkapnya, oh ada bagian risk management dulu nih yang dia menganalisa. Terus dapat lah, oh misalnya departemen IT atau departemen operasional nih untuk tahun ini. Itu Diaudit. baru itu ke auditor. Terus auditor melakukan audit lah tadi kan, meriksa. Nah terus ada hasilnya kan. Nah hasilnya itu kan bisa baik atau tidak. Nggak tahu sih gue penilaiannya apa. Ada finding atau enggak gitu Atau kan. finding apa enggak. Finding. Setelah finding apa enggak, terus dia bakal diapain gitu. Jadi mungkin runut dulu ya. Jadi dari awal yang tadi jadi tuh gimana? Ini jadi kayak kuliah ya. Mohon maaf Gak sebelumnya. apa-apa, emang itu harus dijelasin. Jadi kalau bahasanya tuh ada line of defense kan di satu company. apa tuh bahasa Line Indonesianya? of defense tuh kayak Bahasa bahasa mudahnya. Indonesia itu apa ya? Line of defense. Bahasa mudahnya nggak harus Bahasa Indonesia. mudahnya Iya, apa ya? bahasa- Line of defense tuh kayak orang yang apa namanya menjaga perusahaan gitu Oh, ibaratnya. Yang iya, pertama itu manajemen, iya. si manajemennya gitu kan. Terus ada yang tadi risk management gitu. management. Dia ngebantu ngejagain, ngurangin nih resiko-resiko mana yang bisa kita mitigate, Oke. bisa kita kurangin gitu, mana kita masukin kontrol-kontrolnya apa gitu kan. Nah di third line ini internal audit. Oke. Jadi dia checking kontrol-kontrol yang udah diterapin sama risk management ini nih, ya, kayak kontrolnya nih sufficient gak sih gitu. Kalaupun ada kontrol, jalan gak ya kontrolnya, kayak masih ada yang bisa diimprove gak nih dari kontrol ini buat ngurangin lagi risiko yang bisa kita terima gitu Oke, kan. Semakin dikit kan semakin baik sebenarnya gitu kan. Gitu. Jadi itulah third line of defense. Dan internal audit tuh di defense di terakhir Terakhir gitu. ya. Eksekutor ya? Nggak eksekutor juga sih, checking sih Checking. sebenarnya. Yang ke lapangannya yang ngecek tuh Si internal auditor. Sebenarnya Yang lain bikin risk planning. juga ngecek Berarti gitu. lu kerja bareng lah gitu. Jadi gue setelah di assess sama risk, gue akan lakukan further checking lagi terhadap kontrol yang udah lo define gitu. Di sini nih udah lo define kontrol buat ngurangin resiko gitu kan. Oke. Gitu. Nah setelah itu kan tadi menemukan finding atau Nah, tidak ada finding. finding. Nah, misal kalau tidak finding berarti maksud gua itu good gitu kan, maksudnya nggak ada yang negatif dari departemen, kita ngomongin satu departemen itu. Nah ketika finding, what next gitu, baik buat lu sebagai si auditor dan buat yang ditemukan Auditingnya gitu ya. Kalau udah ketemu finding, biasa tuh jadi gini, prosesnya ketika gue testing, gue ngaudit gitu ya, itu gue akan bikin kayak draft finding dulu. Di situ gue akan ngomong nih ke auditi gue nih, gue selama ini nemuin kayak gini gapnya. Lo setuju apa enggak dengan gap ini? Udah gitu, misalnya kita udah agree, sama-sama agree, muncul tuh kan rekomendasi yang udah disepakatin, agreed recommendation. Nah itu kita set to due date. Kapan nih lo bisa memenuhi ini nih gitu. Dan kita Untuk maintain. memperbaiki itu ya. Iya, Oke. misalnya
benerin tembok gitu ya, kapan due date-nya? 2 minggu lagi, bener ya 2 minggu lagi bisa. Jadi kita sebenarnya nggak maksa sih due date-nya kapan gitu, tapi kita agree, ya lo udah agree, gue agree, ya sebaiknya lo diskusi aja. ya lo jalani lah gitu kan. Nah kita maintain tuh, misalnya dia due date-nya panjang, jadi kita tuh akan remind Oke. Update 2 minggu sampai sekali mana, ya gitu. bulan gitu ada update nggak, diingetin aja soalnya kan pasti dia juga kerjanya banyak ya. Iya, iya. Kita ngingetin aja kayak jangan lupa ya ini ada finding, ntar kalau udah mau deket due lebih intens lagi ngingetinnya sampai due, ya udah akhirnya kita harus minta udah ada progress belum gitu, udah ada update belum. Kalau misalnya udah ke update ya udah kita checking, kita akan validate ulang. Oke. Udah sesuai Dari sama- awal tuh validator. Ya sih rekomendasi itu aja sih. Oh, yang di finding itu aja gitu. Kalau udah due date tapi nggak Iya, nggak achieve, nggak dibenerin. nggak bener gitu, Biasa ya kita diperpanjang. ya kita perpanjang. Oh, perpanjang terus. Kita kalau belum selesai gitu. Oh, Tidak. jadi tugas lo tuh selesai kalau Udah benar. Udah benar. oh, Udah oke, sesuai nih udah gitu. sesuai. Kalau belum benar ya udah Masih minta open lah extension kasarnya gitu ya. kita belum. Tiket itu masih open. Iya betul. istilahnya Tiket, kayak gitu. tiket jiranya belum selesai. Lebih familiar. Sama ya pakai tiket Jira gitu. Oke. Tiketnya belum selesai gitu. I see. Nah berarti kan lu itu harus punya ini gue lebih ke sorry, lu bukan finance berarti ya, yang audit mostly. Maksudnya apa nih finance-nya? Maksudnya lebih ke Tadi accounting-nya kalau kah? Kan biasanya kan eksternal kan kita ngira itu misalnya kayak audit finance, audit finance. audit Kalau keuangan. lu personally enggak ke situ? Enggak sih. Oh, Enggak sih. Banyak sih banyak cakupannya. Nah, biasanya bukan biasanya. Kenapa sih suatu perusahaan itu perlu diaudit? Jadi perlu diaudit, perlu internal audit kali Iya, lebih internal tepatnya. audit, Perlu iya. internal audit. Biasa tuh perusahaan itu emang required ya. Biasa required dari peraturan pemerintah. Misalnya lu bank pembiayaan jadi gitu. Itu tuh kan diawasi oleh OJK gitu kan. Jadi emang dia di required sama OJK buat punya internal audit. Sebenarnya tujuannya adalah balik lagi buat jadi apa ya? Konsultan juga gitu kan buat manajemen bahwa ini masih ada yang lu bisa lo improve, bisa ngejagain juga gitu kalau ada fraud gitu kan lebih besar ya, lebih besar juga probability kalau di lembaga keuangan gitu. Berarti Perusahaan yang udah terbuka doang atau semua perusahaan harus? Perusahaan diaudit? terbuka iya. Kalau misalnya keuangan yang relate sama keuangan, multi finance, P2P kayak gitu. Itu harus. Harus sebenarnya OJK required kayak harus punya, cuma emang kayak dikasih waktu lah, jangka waktu sampai kapan lo harus punya gitu. Cuma emang required sih. berarti emang itu ya required, ya itu satu peraturan administrasi yang harus ada di suatu perusahaan gitu ya kan. Gimana terusnya tergantung dari industrinya masing-masing kayak gitu. Oke. Biasanya kok berapa kalinya itu setahun sekali? Berapa kali ngaudit? Kalau external audit kan biasa dia ada kayak akhir tahun atau apa kan, Suka ada bulan-bulan ya kan ada bulan-bulan peak season atau apa gitu kan. Kalau internal kan penuh nih. karena balik lagi kita ngaudit perusahaan sendiri nih gitu, jadi kita yang nentuin, jadi kayak terus-terusan sih. Oh, jadi Karena ada continue terus ya. tuh. proses di perusahaan kan besar, Besar. gak bakal selesai. Oh, jadi ya tadi karena kapanpun. bukan finance doang kan, Iya, ada yang lain. gitu. Ya, tadi proses. Proses kan banyak, semuanya kita harus Semua departemen ya? iya, semua departemen Oh. kayak gitu. Ya kirain gue tadi bisa kalau cuma 2 tahun sekali berarti lo cuma kerja di Oh pas itu tidak, doang. Oh aku tidak kerja ya. setiap hari. Lo nggak audit itu. Nah kalau dari misalnya ada satu departemen yang lo audit, gue nggak ngerti sih. Tapi istilahnya lo nggak nemu apa-apa, tapi sebenarnya di situ tuh ada apa-apa. Paham nggak maksud gue? So far sih belum Lu pernah miss, ya. miss the finding. Iya, lu yang miss gitu kayak. Gue nggak tahu sih, lu tuh kerja pasti sendiri, nggak tahu sendiri apa ada partner Ada gitu, tim terus atau- kayak tim lu finding tapi lu nya nggak finding, jadi ada konsekuensi nggak sih buat Ya, kalau lu miss si the auditor finding nih atau ketika nggak sesuai harapan atau ya salah kayak gitu. Sejauh ini sih gue belum pernah ya mengalami yang tidak menemukan finding sama Oke. sekali ya. Karena kayak mungkin seiring lo jadi internal audit lo udah tau lah pasti-pasti yang kayaknya ini bakal ada finding tuh udah kelihatan patron-patronnya sekali ngobrol dari sama. experience sudah. Iya sebenarnya bakal kelihatan sih kayak ini kayaknya prosedurnya kurang update nih pasti nih. Kalau nggak nih kayaknya working papernya kurang jelas nih gitu. Udah kayak pasti ada lah di kayak udah kelihatan lah patronnya gitu. Tapi kalau misalnya ternyata miss gitu ya, gue nya miss gitu. Sebenarnya kan kalau gue itu
kalau di tempat gue sekarang gue kerja sendiri, terus gue reporting line ke manajer gue gitu kan. Kayaknya ya udah sih, kayak ya udah kita, soalnya sebenarnya si proses ini akan kita ulang audit lagi gitu kan, terus continue kita audit gitu kan. Jadinya mungkin kalau nggak dapet di sini akan dapat tempat lain, karena biasa beberapa proses kan saling berhubungan. Jadi misalnya gue ngaudit proses A relate ke proses B, proses A gue nggak dapet nih di proses A, kita di proses B kok aneh ya, ternyata rutin dari proses A, kayak gitu bisa ada nyambung beririsan gitu. gitu Karena sih. mungkin karena masih internal juga gitu kan, jadi ya ini kan untuk apa sih kebaikan perusahaan juga gitu kan, jadi it's okay lah gitu kan, kita bakal ulang lagi dan sebagainya. Gitu sih. Gitu. Oke, beda kalau tapi tujuannya ini nggak sih lu sebagai internal audit itu mempersiapkan buat nanti baik-baik aja ketika external audit gitu nggak sih? Bisa, salah satunya bisa. Jadi bisa salah satunya kayak gitu. Kalau lo punya internal audit yang cukup kuat, biasa kan berarti perusahaannya lebih rapi ya. Jadi ketika external audit datang, ya data-data yang mereka butuhkan udah siap, terus prosesnya juga harusnya udah komplit gitu. Jadi mungkin gak ada missing angka gitu kan. Harusnya sih bisa ya. Salah satu lah ya, salah satu tujuan yang berarti. Karena kan tadi balik kita line of defense kan dari perusahaan. Eksternal tuh orang luar. Iya, eksternal tuh orang luar. Tapi kalau eksternal sama-sama tadi ke banyak aspek juga yang diaudit, atau cuma dari segi tadi angka aja dan finansial aja ya? Karena gue sebenarnya belum pernah pengalaman sih jadi external auditor, cuma as far as I know tuh dia lebih kayak ke laporan keuangan sih yang dia lihat. Oh, jadi bedanya itu di situ Di ya. situ, Kalau internal banyak lah ke proses-proses lainnya di perusahaan. Kalau eksternal lebih ke laporan keuangan. Iya, setahu gue ya ini. Maaf ya kalau gue salah karena gue bukan external auditor. Iya. Beda. Oke, ini internal. Internal. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nanti kita cari yang eksternal untuk kita tanyain. Gitu. Terus gue mau nanya lagi, tadi udah tahu tapi reportnya ke manajernya. Ya udah. Sebagai internal auditor, karir di bidang ini nih, lo tau nggak karir developmentnya buat waktu mulai tuh dari Apa dulu? Apakah bisa langsung jadi ya udah lulus jadi internal auditor, atau harus mulai di apa dulu? Jadi bendahara dulu? Apa nggak tahu? Bendahara kelas. Dari kelas. Ketua kelas gitu. Itu dari mana tuh sampai kalau bisa pengen tahu mentoknya tuh di mana? Paling tinggi di mana? Kalau gua dulu gua habis lulus kuliah gua ke consulting dulu. Gua di consulting bentar sih kayak setahunan gitu, terus ya udah gue langsung pursuing buat jadi internal auditor karena emang jalannya dari awal gue udah tahu gue mau jadi internal auditor waktu gue kuliah. Kayak gitu. Sudah tahu lurus gak? dari kuliah. Sudah lurus gitu ya. Udah lurus nih gue kayak udah tahu nih gue mau jadi internal auditor, jadi ya gue coba cari cara. Karena waktu awal apply emang waktu jadi fresh grad, menurut gue agak susah cari lowongan yang internal auditor bisa langsung dari fresh grad. Oke. Nah itu jadi harus jadi apa dulu? kemana dulu saran itu? Konsultan sih, menurut gue konsultan sangat membantu sih. Jadi Konsultan tuh gimana sih? Konsultan tuh konsultasi. Iya betul. Konsultan, iya terlalu luas gitu konsultan. Gue juga suka dibilang konsultan. Kalau gue tuh kemarin governance risk consultant. Jadi dia kerjanya itu, ngapain? Ya kita ngebantu. Lo deh kerja lu. Gue waktu itu kan associate ya, gue jadi associate consultant di situ. Gue kerjanya adalah ya gue ngebantu si klien buat waktu itu gue lagi revenue assurance. Jadi sebenarnya konsultan tuh banyak, bisa risk, bisa governance gitu kan, bisa internal audit juga ada gitu. Cuma kebetulan waktu itu gue kedapetannya adalah gue kebantuin revenue assurance. Emang sih agak tidak berkolerasi dengan internal audit gitu waktu itu konsultan gue, cuma emang kalau gue merasanya di konsultan itu lebih ke soft skillnya yang lo dapet. Gitu. Jadi membantu untuk kayak basic Excel, Word, bikin deck tuh udah diajarin gitu, lo udah bisa gitu, lalu udah siap. Terus habis itu pola pikir lo juga udah diasah lah, lebih kayak logical thinking, analysis kayak gitu-gitu tuh udah kayak lumayan dibentuk lah waktu gue jadi konsultan. Mungkin juga
waktu itu gue kedapatan senior yang lumayan membimbing gue juga gitu waktu gue di konsultan. Oh, iya. Jadi gue Lingkungan kerja yang bagus lingkungan ya. kerja yang baik gitu. betul. Cuma emang kalau jadi konsultan tuh kerja working hour-nya tuh agak gila ya dulu gue, kayak bener-bener. Sepertinya memang Iya. rahasia umum. Ya Iya. karena itu mungkin nggak tahu gue tuh nilai tambah apa nilai kurang. Tapi itu tuh banyak belajar kan Iya. jadinya. Terus lo jadi nggak gampang nangis waktu kerja Iya, karena lo betul. udah nangis di situ. Di udah konsultan. digebernya di Iya, situ lo ya. udah dapet pressure iya. sangat banyak, lo kayak dipaksa Jadi ada ya kerja. nangis-nangis waktu kerja tuh ada. Iya, Oke ada. ya. Ya waktu konsultan tuh nangis kerja sambil buka laptop sambil nangis. Oh iya, itu yang jangan lupa ya ada Iya. hal seperti itu ya. Gitu, jadi kayak lebih lebih nggak nyemenyi kali ya waktu kerja karena lo di konsultan juga. Mentalnya lebih Iya, terus kayak ditempa. lu udah diasah buat lebih kritis kan, jadi buat misalnya lo mau nanya-nanya sesuatu tuh terbuka banget karena mungkin waktu di konsultan HGP juga nggak terlalu tinggi sama senior gua gitu, nggak terlalu besar gitu loh, jadi gue juga masih nyaman buat nanya kok ke senior gua gitu, buat discuss kayak misalnya gue bingung ya udah gue bisa nanya kapan aja gitu. Lebih open lah ya, maksudnya nggak terlalu gap juga, baik dari segi manajemennya juga kali ya. Nah dari konsultan itu banyak nih soft skill yang gue dapet kan, tapi sebenarnya ilmu internal auditnya juga nggak terlalu banyak. Terus habis Technical-nya itu, malah nggak banyak. iya, terus habis itu gue pindah ke company yang gue setelah konsultan di multi finance company gitu kan. Nah kebetulan juga tim gue enak gitu, head gue sangat support Itu dengan sebagai internal auditor langsung ya? ya langsung internal Oh, auditor. langsung. Jadi gue dari konsultan gue pindah jadi internal auditor. Terus kebetulan tim gue juga masih enak lagi, gue dapet tim enak lagi, head gue sangat-sangat supportive ke anak-anaknya gitu kan. Terus sangat-sangat open untuk discussion juga, jadi lu makin diasah lagi ketika jadi internal. Jadi sih sebenarnya kalau jadi internal auditor lo skill yang dibutuhin tuh harus kritis ya, harus kritis. Lo harus Critical thinking. iya critical thinking, terus lo harus bisa convince orang juga buat percaya sama lu gitu kan. Lu Mempengaruhi orang. Enggak, Harus bisa mempengaruhi. meyakinkan. meyakinkan Nah, gitu. Gimana meyakinkan ya, lo harus pakai data gitu kan. Data lo harus kuat, lo harus alur ceritanya tuh gimana biar jelas gitu. Oh iya. Jadi tuh oke. lumayan dibentuk, walaupun jadi sebenarnya kalau dibilang ilmu internal audit yang nggak ada yang spesifik gimana sih ilmu, cuma ya emang soft skillnya itu yang dipakai biar lo lebih tajam lah buat lo ngaudit gitu, buat lo investigate sesuatu proses gitu. Dari situ, dari yang tadi gue multi finance tuh kayak gue 2 tahunan. Terus bedanya kalau di company gue yang sebelumnya di multi finance itu gue kerjanya tim. Di sini challenge-nya lebih besar, gue kerja sendiri karena kebetulan sendiri? ya karena enggak sih sebenarnya berdua, cuma tiap kali project audit gue sendiri jadinya karena gue cuma timnya berdua. berdua. Karena Iya. timnya masih kecil. Aku dan manajerku saja Oke. gitu kan. Dan kebetulan di sini banyak yang bisa kita explore gitu kan. Jadinya ya udah kita akhirnya jalan sendiri-sendiri. Cuma emang gue masih under review manajer gue gitu sebenarnya. Di sini emang lebih challenge full lagi karena gue benar-benar ngerjain audit dari awal sampai akhir gitu. Dari awal tuh dari gue bikin program auditnya kayak apa aja yang mau gue tes. Listnya Oh, planningnya kayak gitu. Iya, ya? plannya, audit Plan. plannya dari misalnya udah tentu nih auditnya proses A gitu ya. Tapi gue tentuin di proses A ini scope of work gue apa aja, itu gue tentuin. Terus kayak dengan scope of work ini gue harus testing caranya apa, pakai data apa, gimana itunya, kayak gitu tuh gue tentuin sampai gue lakukan testing sampai akhir, sampai reporting tadi. Berarti lu kayak ya lu yang bikin list tadi yang mau gue cek tuh apa, hasilnya harus kayak gimana. Bukannya udah ada tinggal lu kerjain doang. Enggak sih, yang di provide itu yang udah ada itu audit plan-nya, kayak proses apa aja yang mau diaudit. Cuma dari proses itu gue tentuin lagi kayak Breakdown lagi. apalagi nih yang mau lebih detail Lebih gitu detail kan. ya, oke. Gitu. Terus secara high level aja, kalau yang di provide tuh kayak judul doang gitu kan. betul gue oke. tentuin subbabnya apa gitu. Iya, aktivitinya lu sendiri Iya, gitu. iya, gitu. Oke. Berapa lama tuh planning gitu? In Untuk total satu audit project itu biasanya 4 bulan.
lama. Oh itu sampai selesai atau Sampai planningnya selesai, doang? sampai selesai. Oh, Sampai planningnya selesai. doang? Planningnya doang tuh paling cuma 2 mingguan kali ya gitu. Lebih lama pas eksekusi. pas Iya, meriksain. testingnya tuh lama banget. Oh, ada berapa? pasti. Biasanya ada berapa case dalam satu ratusan? Enggak. Oh, Enggak. Ratusan. Ini case tuh maksudnya finding atau iya, saya kayak Yang mau ini dites. yang harus dilakukan gitu. Nah, yang biasanya tuh kalau yang scope of work kayak gitu berkembang seiring berjalannya audit gitu. Jadi ketika kita jalanin, oh kayaknya ini masih bisa nih, gue gali di sebelah sini, ya udah nambah terus. Oh, Jadi iya, ya iya. nggak textbook juga ya. Oke. Gitu. Jadi misalnya awalnya 3 bisa jadi 8, bisa jadi 7 Oh. gitu. Lumayan nih berkembang. Lumayan. Kira gue jadi 4 ya, dari 3 ke 4 ya udah lah ya. Luar biasa. Gitu sih. Oke. Nah tadi lu kan kalau dari experience lu kan tadi dari konsultan terus internal audit, tapi kalau secara general nih, in general karir development di bidang auditor ini itu dari paling bawah sampai paling atas tuh apa sih title-nya? Lu cuma auditor Apa internal auditor, terus jadi manajer? staff auditor, senior auditor, manager auditor, Iya apa sih, kayak gimana? kayak gitu sih, lebih ke pertama namanya doang beda-beda ya, tapi secara jenjang ya spesialis, terus habis itu biasa ada asmen, ada manager, kadang ada senior manager, terus langsung ke head IA gitu. Gitu. Berarti sebenarnya tadi spesialis ya? Spesialis itu ini misalnya paling bawah? Iya, staff staffnya. audit lah ibaratnya gitu. Spesialis. Itu udah namanya udah keren, spesialis. Ya kan? Ya beda-beda. Bisa dibikin Iya, namanya. namingnya beda-beda. Iya. Namingnya beda-beda. Gitu. Kira spesialis tuh yang paling tinggi karena namanya spesial. Paling spesial. Itu Udah telur. kalau dokter gitu kali. Iya, beda-beda ternyata. Iya gitu. Tapi sebenarnya career, kalau dibilang career aspiration ya, nggak cuma di company ya, di consultant pun ada, emang lainnya internal audit juga gitu. Jadi tapi kalau di consultant mungkin lebih banyak kali ya jenjangnya. Kalau di consultant tuh biasa associate, senior associate tuh biasa ada 1-2, terus assistant manager 1-2-3, manager banyak ya? 1-2 gitu. Lebih banyak sih jenjangnya. Dibikin banyak aja ya. Iya gitu. Rame Biar rame banyak orangnya gitu Iya, kan. gitu. Tapi by the way, kalau lu dari internal itu bisa ke eksternal nggak sih? Petnya Atau udah terpisah? beda, kamu tuh nggak bisa gitu. Biasa tuh malah dari eksternal ke internal. Tapi dari internal eksternal. Internal nggak bisa? Atau Jarang belum, mungkin ya. belum ketemu? Iya, aku sih belum ketemu di sekitar aku. Tapi Coba. maksudnya dari secara knowledge pekerjaan itu beririsan, berbeda jauh. Bahkan bisa-bisa aja. Ada bedanya sih. Jadi kayak beda. kadang kalau misalnya levelnya kayak aku misalnya masih spesialis gitu ya, terus pindah ke eksternal, aku mungkin harus ngulang dari awal lagi gitu. Karena step-step kalau eksternal tuh lebih saklek apa yang harus dikerjain gitu, udah jelas gitu kan. Sedangkan aku kan nggak jelas ya apa ya. Maksudnya lu banyak improve-nya Lu gitu Iya, kan. kan lebih banyak yang digali tuh Iya, banyak. betul, Kalau gitu. mereka prosedur kayak gini lo ikutin Udah aja. harus kayak gini. Saklek gitu. Nah, sakleknya ini kadang nggak kepake di kita gitu. Jadinya Oh, iya. harus belajar lagi. Ya kayak tadi lu kan dari 3 jadi 8 itu kan. Iya. Bisa. Berarti sebenarnya changes-nya bisa, cuman ya itu aja resikonya lu harus Ulang lagi. mulai Iya, dari awal. Tapi kalau secara apa Apa tuh? background knowledge, skill itu sama. Background knowledge Pendidikan. itu Pendidikan. sama sih, sama-sama akuntansi gitu ya. Oke. Cuma emang waktu akuntansi ya kepecah aja gitu. Kepecah. Mau yang eksternal, mau yang internal. Oh emang dari pendidikannya juga udah Oh enggak, kepecah di awal? sama. Cuma emang ada mata kuliahnya. Waktu itu tuh pen- mata kuliahnya internal audit tuh emang tambahan pilihan mata kuliah pilihan gitu. Jadi kalau buat mau belajar lebih ya bisa. Oh gitu. Cuma emang jurusannya tetap akuntansi. Iya, cuman Oh berarti beda. harus dari jurusan akuntansi ya kalau jadi auditor gitu? Baik internal atau eksternal ya? Kalau eksternal sih kayaknya enggak ya, kayaknya bisa deh. Oh Dari gitu, eksternal malah bisa. kayaknya ya, setahu gue tuh, aduh gue lupa sih. Kayaknya bisa deh dari kayak manajemen gitu, kayak bisa deh. Tapi fakultas Ekonomi lah, ekonomi pokoknya. Ekonomi lah gitu. IPS. Jadi IPS. SMA, Sosial. SMA-nya nggak harus IPS ya buat masuk Iya, ekonomi. betul. Tapi masuk fakultas ekonomi, Iya. dari situ baru ke apa? Kalau Jadi auditor. internal auditor harus accounting. Kalau internal auditor setahu gue ya, sepanjang gue baca job desk, job requirement gitu, misalnya perusahaan yang spesifik kayak farmasi atau lodging gitu, itu biasa mereka juga ambil yang bidangnya emang bidang
itu itu gitu. farmasi Farmasi juga, atau- bioteknologi iya. juga kali ya. Ya gitu. Mungkin biar balik lagi kan kebutuhannya buat internal. Knowledge-nya, Jadi lo lebih tahu lah di situ apa yang harus lo lihat. Iya tadi bilang ke proses segala macam, bukan Gitu. cuma ke angka. Betul betul. Kalau lu kan backgroundnya accounting ya kan, nah sedangkan lu sekarang ini kan tadi lu bilang internal auditor tuh nggak cuma finance kan, cuman yang lain aja. Itu applicable dari apa? Maksud gue, iya kan Atau accounting lebih kan gue ke mikirnya, gue bukan accounting sih, tapi gue mikirnya itu soft kan lebih ke skill. uang, finance, tax dan bla 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 gitu kan. Kita malah ngebayangin lebih ke eksternal auditor. Iya, gitu. Iya jadi sebenarnya itu juga kenapa gue pilih internal auditor sih. Jadi waktu gue masuk akuntansi itu, gue awalnya masuk akuntansi karena gue merasa waktu SMA akuntansi itu menyenangkan. Ternyata setelah gue kuliah tidak menyenangkan gitu. Tidak menyenangkan. Ekspektasinya beda. Menurut gue ya, menurut gue. Iya. I see, Buat I see. gue dari Lu juga dari ya? awal juga gak menyenangkan. Menurut gue ya ini kayak gue ternyata aduh susah banget gitu, aduh pusing deh gitu. Akhirnya gue udah, tapi gue merasa kayak gue udah terlanjur kejebur Iya, di udah. sini gitu, gue harus ngapain ya gitu. Masa gue Oh, banting setir, kayak sayang nih gue kuliah susah-susah kan, gue udah begadang buat kuliah masa gue banting setir gitu. Jadi akhirnya gue coba explore di akuntansi itu ada apa aja sih sebenarnya. Oke. Ternyata ada internal audit gitu, terus internal audit tuh ternyata nggak cuma ngurusin angka gitu, Yang tidak ternyata- terlalu Lebih dominan banyak ya? dengan si iya angka-angka itu. Jadi kayak menurut gue Oh. seru juga sih sebenarnya gitu. Ya udah gue akhirnya ya udahlah, gue daripada gue banting kemana-mana gitu, gue di sini aja, tapi gue Oke. ambilnya internal audit. tapi gak banyak angka ya. Nggak banyak. Iya, Sebagai gitu. pelarian jadi. Enggak sih ternyata menyenangkan kok. Menyenangkan. Pelarian Oh, yang jadi kayak- hobi. Kayak lu, Iya kayak gue. anak IT yang Anak gak mau IT yang ngoding. gak mau ngoding, iya, kayak gitu. Gitu, Sama gitu. sama Betul, kita. betul, betul. Gitu. Anak IT yang gak mau ngoding. Gitu. Oke, kalau di kita ngomongin industri lu kan, ya industri yang saat ini perusahaan lu sama yang kemarin kan beda. Nah itu tadi sebenarnya udah cerita kalau yang sekarang gitu kan, jadi nggak cuma finansial aja, tapi bisa semua departemen. Nah kalau yang di multi finance itu sama modelnya. Sama-sama, Oh, jadi sama-sama. sebenarnya industrinya mah Apa aja. apa aja, tapi kerjaannya mah sama gitu Cuma ya. emang Oh. kalau misalnya lu multi finance, lu kan udah lebih familiar. Misalnya lu udah multi finance nih, jadi mungkin ketika lu pindah itu lu lebih prefer buat cari multi finance juga, karena mungkin udah terpapar ya dengan peraturan-peraturan yang relate ke multi finance gitu, dan lu mungkin jadi lebih spesialis industrinya di situ. lu udah apa namanya, Udah ada common lah, pengalaman udah gitu, biasa tahu gitu. fraudnya Iya, bakal di betul. mana aja gitu. Ketika Udah lo tahu pindah ke industri lain ya lo harus belajar industri itu tuh apa yang harus lo lihat gitu kan. Jadi kayak mungkin agak berbeda di situ, cuma secara basic sih sama aja. Udah yang sekarang tuh belajar dulu gitu. Iya, kan beda tuh. Enggak sih sebenarnya, kalau sekarang tuh ada sebenarnya dia juga punya ininya kan, punya multi finance-nya juga. Jadi gue juga tetap pegang di sisi situ, cuma gue bantu juga buat yang sisi generalnya. Oh, lu Kayak tetap gitu. karena lu punya experience di multi finance sebelumnya, jadi lu lebih dominan di situ. Iya, cuma emang Tiap produk ada. enggak. Jadi kayak grup, terus ada anak-anak sister company-nya gitu kan. Nah sister company-nya ini kan multi finance, jadinya ya gue kerjain di Yang di sister situ. company-nya. Cuma emang at some point gue juga kepegang yang di grupnya juga. Jadi kan sebenarnya apa ya, kan kita proses nih, prosesnya kan hampir-hampir mirip secara proses ya gitu. Secara proses kan hampir-hampir mirip dalam kayak misalnya HR, sama dong proses HR. Proses finance-nya sama gitu kan, flow finance-nya tuh sama, proses kayak gitu kan sama, jadi ya tetap bisa kepake gitu ya, kayak gitu. Tinggal Mungkin dimodify ketika ini aja. butuhnya apa ya, sebenarnya balik lagi tetap harus baca sih, tetap harus belajar kayak baca-baca peraturan gitu-gitu tetap. Cak, lu di dua industri yang berbeda walaupun proses mungkin masih sama, ada challenge-nya nggak sih ketika lu jadi internal auditor itu? Challenge-nya jadi internal auditor itu secara general ya itu sama sih sebenarnya. Problemnya adalah orang-orang itu lebih defensif ke kita. Dari awal nih, Kalau disamperin tuh takut. iya dari awal ada sih dateng nih defensif gitu. Jadi sebenarnya positioning internal audit tuh juga penting. Kayak positioning kita di perusahaan, kayak kita tuh harus apa ya? Kita tuh bukan polisi gitu loh. Kita tuh consultant, kita tuh ngebantu lo kayak gitu. Kita tuh harus terapin image itu di perusahaan. Jadi orang-orang juga lebih nyaman cerita sama kita kan. Tapi emang ada beberapa mungkin yang lebih tua gitu ya, yang sudah berpengalaman terus merasa internal audit nih kayaknya mau cari-cari kesalahan gua nih gitu kan. Kenapa Jadi lebih tua defensif. bukannya lebih wise?
Ya itu Lebih no banyak comment. pengalaman ya. Ini anak kecil Ada dua ngapain sisi, sih? wise Iya. dan lebih banyak pengalaman. Iya, lebih banyak pengalaman Ah. gitu kan. Anak-anak Jadi, sok tahu nih. Iya betul gitu. Lalu tuh Lu lu, ya, Jadi orang yang disebelin di kantor gitu nggak sih? Iya. Enggak sih, untungnya di 2 kantor gue ini posisi internal audit tuh cukup ramah Oh, gitu ya, cukup positioning-nya teman. bagus ya. Iya. Head betul, gue betul. sangat pintar menerapkan posisi Oke. kita gitu ya. Oh, Jadi itu salah satu yang penting tuh ya. jadi orang-orang sering juga gitu ngehubungin kita buat konsul. Oh, malah buat tanya- disamperin Iya, ya? buat tanya Malah pendapat, nanya ya. menurut lo gimana, second opinion kayak gitu. Jadi ketika ada beberapa tetap audit yang defensif gitu. Ketika kita emang udah fokus ngaudit gitu ya. Ada yang suka belit-belit jawabnya kayak gitu ya. Cuma emang ya kita biasa lah. ya udahlah, udah kerjaan ya. Kalau udah belit-belit malah kita udah lebih tahu kan nih kayaknya pasti iya. ada sesuatu Sesuatu nih, nih, kita ya. harus korek lebih malah gitu. ketahuan. Kayak ketahuan. Malah Santai. tercium baunya. Iya, malah santai aja gitu. Nggak Kayak bisa tergantung bawaannya. culture. Tadi kayak kalau culture-nya bagus malah ya udah orang malah datang ke lu buat konsultasi. Ini gimana biar proses. Gua rasa ada yang bisa diimprove dari proses di departemen atau di tim gua malah. Iya betul. Terus kayaknya mungkin kalau jadi internal auditor juga jangan yang kayak mengintimidasi orang atau gimana gitu loh. Kayak lu harus ya lo friendly juga, emang lu kayak Pantas lu jangan lu sangat friendly itu karena ya jangan lu jadikan diri lu dewa lah pokoknya gitu kan. Kalau mentang-mentang lu bisa nyalain orang gitu, jangan lah gitu. Kalau emang temen ya temen aja, diajak ngobrol, kalau mau diajak ngobrol aja, nggak usah yang kayak Nggak usah ya memojokkan dia Ya, gitu lu loh. gitu nggak bener kan lu gitu ya. iya gitu. serem Jadi- banget kalau kayak gitu. Iya kan kayak nyebelin ya gitu. Kayak polisi, jadi datang investigasi, datang Awas. lagi Dewinya makan datang, Dewinya siang nih datang. kan, duduk sebelah proses lu gimana gitu kan. Itu kan nyebelin ya kalau kayak gitu, kayak ngapain gitu. Nggak diajak. Ya, Untung mending- WFH. Iya. Mendingan kayak dengerin aja gitu. Oh, lagi ada apa nih? Lagi ada isu apa gitu. Tapi sorry deh, gue balik lagi. Ketika lu melakukan audit itu modelnya interview atau lu Oh, ngecek suatu hasil kah? Cekin prosesnya itu gimana? Ngecekin prosesnya. Jadi testingnya itu ada testing sebenarnya. beberapa kegiatan gitu ya. Lu bisa interview satu, terus lu bisa walkthrough itu ya misalnya sistem gitu ya. Ya udah lu kerjain dong dari awal sampai akhir, gue pengen lihat sekalian gitu. Gimana lo? Oh, ditontonin gitu. Iya, ditontonin ada orang Iya, yang lo makin, jelasin oh. gimana caranya gitu, biar kita understanding juga prosesnya gimana gitu kan. Oh. Itu bisa, terus bisa juga data analisis, kita minta data, Oh. sampel, kayak gitu-gitu. Oh, Kayak gitu sih, baik. kebanyakan. Oke, interview juga bisa, walkthrough sama data kayak gitu. Enggak, berarti ya ini doang ya. Kirain gua lu cuman periksain dokumen. Udah sesuai belum nih? Sesuai belum nih, tapi gua nggak tahu kan apa gitu. Tapi soalnya dokumen Dokumen kan lagi. bisa dibikin kan. Iya, gitu iya. kan. Makanya Ngecekin dari report. di itu sih jadi kelihatan bolong-bolongnya tuh ya antara interview, lo walkthrough sama dokumen match semua Oh, lu nggak gabung gitu. gitu ya. Kalau nggak match ketahuan gitu kan. Lo Pasang ngomongnya kamera tersembunyi. enggak. Itu Ilegal itu ya. Mohon maaf. Terus kayak di belakangnya ada polisi-polisi gitu belakang kaca. Semua laptop di nge-track apa yang Enggak. diketik gitu. Enggak ya? Itu lebih ke sangat-sangat ini ya, sangat-sangat perbudakan jadinya ya, kayak kita dipantau terus Iya, gitu lu kan. bener-bener apa sih istilah micromanagement Iya, banget sih, Ci? micromanagement Tapi kita bisa banget. bikin software kayak gitu ya nih. Bisa. Apa sih yang nggak bisa dibikin anak IT ya kan? Bukan gue tapi anak IT. Temen gue. Nanti kita tawarkan ke perusahaan-perusahaan yang ingin melakukan perbudakan. Perbudakan. Iya, gitu. Ya sama lu kerja lu jadi budak ah. Eits. Ya tapi ya. Enggak Oke. kok dibayar. Oke, kan gue lupa tadi gue udah ada pertanyaan. Ya, tadi kan bukan perbudakan dibayar gitu. Enggak. Cara testingnya, cara testing. Cara tesnya. Gitu. Berapa penghasilannya kalau baru mulai? Gue belum mau nanya itu sebenarnya. Ya udah tapi nggak apa-apa. Nanya itu dulu. Jawab dulu, gue tadi ada pertanyaan terus gue Agak lupa. nyambung tadi soalnya sama perbudakan. Gua nggak mau mengangkat itu soalnya. Kita dibayar kok ini. Waktu jadi konsultan, waktu Terserah pertama, sih. Boleh exact number atau range. range ya. ha. Jadi waktu konsultan itu Tahun berapa? Konsultan tahun 2017. 17. 2017 Baru lah. 2017 itu
base-nya itu kalau nggak salah 6-7 deh, gue agak lupa. Oke, berarti di atas UMR. Iya, ada UMR. Wow. Cuma waktu Bagus. waktu konsultan lebih menggoda karena lembur dibayar kan, overtime. Konsultan iya. tuh emang pasti lebih menggoda. Iya, sangat Iya. menggoda tuh overtime-nya. Jadi kalau sama lembur-lembur, tapi emang waktu itu gue lemburnya agak gila sih. Jadi mungkin Bisa melebihi Oh iya. gaji lu Biasa sendiri kita, lemburnya. kita berdua suka overtime. kita suka overtime Iya. karena itu. waktu itu gue kayak hampir 100% lah buat Bukan. ininya. Belum buat pernah sih saya overtime-nya. 100%. Karena gue juga agak gila waktu gue konsultan kan gue bisa pulang kayak jam 8 pagi. Oh, nginep di kantor. Iya, gitu nginep di jadinya. kantor Iya, itu iya. kayak common banget lah. Kayak pulang tuh paling cepet ya jam 12-an itu paling cepet, jam 1 gitu paling Jam cepet 12 pulang. siang, tapi besoknya. Enggak, jam 12 malam tuh paling cepet gitu. Oh, wow. Bisa nginep kayak 2 hari di kantor. Sorry, balik lagi kan gue jadi penasaran. Nah ketika lo di konsultan itu lo ngauditin eksternal dong? Enggak, jadi waktu konsultan itu gue, jadi kan kalau external audit itu audit apa ya, angka kan, Angka, iya, balik iya, lagi iya. financial Iya, reporting iya. gitu ya. Ah. Kalau konsultan sebenarnya ada fungsi internal audit juga, Lu jadi orang konsul tentang internal auditnya itu. Tapi Gua ada bisa- klien ya. ada Ah, klien, ada klien, ya. ya. Gue ngurusin punya Punya klien, klien, I kayak see. gitu. Gue punya Ya. ngurusin punya klien, cuma topiknya sama Oke, gitu ya. lah, topik-topiknya kayak gitu. Oke. Ini harus cut dulu nggak? Enggak. Oh bukan aja gue lupa. Gue tuh lupa. Terus dia lupa lagi. Astagfirullah. Oke nih. Job desk udah, pengalaman pribadi udah, salary udah. Nah menurut lo Apa yang ada saran gak nih buat misalnya teman-teman nih yang lagi ngedengerin kalau mau berkarir sebagai internal audit, Buat yang baru, yang mau mulai ingin mulai, ada saran gak nih apakah lo harus sekolah accounting atau atau apa gitu, skill atau tools? sepengalaman aja nggak apa-apa Pengalaman sih. gue ya, kayaknya yang penting tuh apa ya, basic. Yang sangat membuat gue terbantu sejauh ini Microsoft Excel. Kalau tools ya, Microsoft Excel tuh sangat membantu. Excel, ya? Lo belajar rumus, function dan lain-lain itu sangat membantu buat data analisisnya. Terus habis itu ngasah critical thinking juga sih. Critical thinking tuh sangat Oke. diperlukan juga buat Critical lo thinking. korek-korek informasi gitu kan. Sama apa ya? Ini aja sih, lo bisa mempertahankan apa namanya statement lo Statement gitu. lo, Lo harus oke. siapin semuanya dengan pasti gitu, supporting data, supporting Oh, documents untuk lo argue sama orang tuh harus udah siap gitu, dan lo harus yakin dengan statement lo ketika lo udah argue sama orang. Jangan kena balik dikit lo langsung goyah gitu. Jangan itu lo, Jadi lo kerjaan lo sering berdebat ya sebenarnya? enggak sih, enggak kok. Enggak. Enggak. Gue cuma Iya juga nggak apa-apa sih. aspirasikan gitu. Enggak sih, enggak berdebat. Tapi dengan data yang Iya, valid ya. Nah, yang dan solid. biasanya kalau lo udah ngomong pakai data, ya orang nggak bisa udah. apa-apa gitu. Udah Objektif jelas. lah ya. Iya, udah jelas kayak gitu. Oke. Oke, kayaknya dari kita pertanyaan udah habis, tapi Ada 2 yang lupa, cuma nanti aja. Gak apa-apa. gimana sih? Kalau dari lu ada lagi nggak yang tadi kita belum sempat nanyain atau apa? Ada yang kelewat nggak? Yang penting gitu ternyata. Yang bisa dibagi lagi? Apa ya? Pokoknya jangan musuh internal audit ya guys. Internal audit baik kok gitu. Dan kalau mau jadi internal audit, seru kok, banyak yang bisa lo explore dari situ, banyak yang bisa lo gain, gak cuma ilmu internal audit doang, Auditnya ilmu gitu industri ya. juga bisa dari situ kan, banyak lah yang bisa lo dapat. Sangat Gitu. menarik. Pertanyaan terakhir gua. Oh, akhirnya Menurut ingat lu- nih. Iya ini. Menurut lu apa sih ini kerjaan atau profesi sebagai internal audit ini sesuatu yang bisa digantikan dengan robot nggak sih? Gitu. Menurut gua sampai saat ini sih belum ya, karena kita masih pakai analisa lah, ibaratnya analisa dan insting kita gitu loh. Kayak kita masih coba menggabungkan logik-logik beberapa, dan masih banyak interview session juga, dan menurut gua Jadi nggak saklek ya? nggak saklek kan, masih Walaupun banyak. semua udah dari data digital tuh nggak bisa ya? Data digital bisa, cuma yang harus menyampaikan tetap kita. Jadi kita tuh juga mentranslate gitu loh, bahasa misalnya kita mentranslate bahasa finding biar orang-orang tuh ngerti kayak findingnya tuh sebenarnya apa gitu. Kalau cuma angka nih, misalnya dia support nih ini datanya, kan bingung kayak presentasi ini Artinya, maksudnya apa apa? gitu. Oh, Kita describe lagi. masih gitu. Oke. Berarti peluang dengan profesi ini masih sangat
lagi hot sekarang. Menjanjikan. Oh, lagi hot sekarang, Lagi lagi hot. banyak Di tahun dicari. 2022 setelah Gue sebagai banyak anak dicari. IT bisa nggak masuk? Bisa. Ada, by the way anak IT juga bisa, karena kita di internal audit itu juga ada IT audit. Oke. Iya, jadi menarik kayak, itu. iya, betul, gue baru ingat promosi juga ya. IT Iya, audit tuh bisa banyak dicari. IT audit. Jadi kayak apalagi sekarang banyak banget perusahaan teknologi kan, banyak banget butuh IT audit. Orang yang emang spesifik ngerti di bidang IT gitu, biar lo tahu apa aja yang bisa lo improve dari IT gitu kan. Kalau orang kayak gue kan bingung ya, dibilang firewall itu kan gue kayak apa ini gitu. Gue juga nggak tahu firewall apa. Mana ketika Firewall. Nggak tahu gue nih. Api jatuh. Fire. Apa fire? tembok. Fall gue pikir. Oke. Cukup gak? Udah ingat tadi pertanyaan gue itu. Jadi mau jadi IT audit, Iya. nggak bikin produk lagi. Ya ntar bikin produk buat audit lah. Iya nggak? Iya, kalau nggak yang audit produk-produk yang ada lah, itu banyak produk-produk yang ada. Bener. Oke. Siap. Oke nih kalau gitu, Oke. sepertinya udah cukup banyak yang kita dapat informasinya dari Dewina. Jadi kita closing saja sekarang. Kita lihat kamera. Iya. Oke, thank you. Oke, thank you Thank banget ya. you. Nah, udah jadi tamu di podcast Pengen Jadi Apa. Udah sharing soal tadi internal auditor ya. Karena auditor. Ya, Sedikit semoga- tentang eksternal juga. Ya. Sama-sama. Ntar kita cari tamu yang eksternal auditor Iya. supaya lengkap. Semoga infonya bisa ngebantu buat teman-teman yang dengerin, dan thank you banget juga buat lo yang udah pada dengerin. Dan kalau ada saran atau request lo mau, coba dong bahas profesi ini gitu, dokter, polisi apa, bisa langsung aja kirim ke Tentara. email kita ya. Nah, silakan kirim aja ke email kita, nanti akan kita baca. Dan sampai jumpa lagi di episode selanjutnya ya. Oke, thank you. Thank you, Thank you. Devina. Sama-sama. Dewina kok Devina. Dewina. Sama-sama.